Baiklah, kita lanjutkan. Untuk alat ukur panjang yang ketiga, itu adalah jangka sorong. Nah, mungkin ini pertama kalinya kalian mendengar jangka sorong ataupun melihat jangka sorong. Bentuknya bisa kalian lihat seperti gambar berikut. Nah, pada jangka sorong itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada rahang dalam, biasa digunakan untuk mengukur diameter dalam. Kemudian ada rahang luar untuk mengukur diameter luar benda. Kemudian ada skru pengunci. Ada skala inci dan skala sentimeter. Nah, skala inci dan skala sentimeter ini adalah skala utama. Sedangkan yang kecil itu adalah skala nonius. Jangka sorong biasa digunakan untuk mengukur benda dengan panjang maksimum 15 cm. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang hewan kecil, ketebalan kawat, mengukur diameter dalam dan juga luar pipa. Ketelitian jangka sorong itu 0,01 cm. Ingat ya, ketelitian jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Nah, berbeda dengan alat ukur panjang sebelumnya seperti penggaris dan juga rolmeter, untuk pengukuran menggunakan jangka sorong ini diperlukan beberapa langkah seperti berikut. Nah, cara melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong. Yang pertama, kita harus menentukan nilai skala utama, yaitu bacaan skala utama yang berdekatan dengan 0 pada skala nonius. Yang kedua, menentukan nilai skala nonius, yaitu dengan menentukan garis skala nonius yang berhimpit tegak dengan garis pada skala utama. Yang ketiga, hasil bacaan pengukuran menggunakan jangka sorong merupakan nilai pada skala utama ditambah nilai pada skala nonius. Perhatikan contoh soal pengukuran menggunakan jangka sorong berikut dengan seksama. Pada gambar ada sebuah paku yang diletakkan pada jangka sorong. Nah, kita disuruh mengukur berapa panjang paku tersebut. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan nilai skala utama, yaitu bacaan skala utama yang berdekatan dengan 0 skala nonius. Perhatikan pada gambar jangka sorong. Yang berdekatan dengan 0 skala nonius itu adalah 1,1 cm. Ya, lihat ya. Di situ ada 1,1 cm yang sudah dilewati oleh 0 pada skala nonius. Berarti nilai skala utamanya 1,1 cm. Yang kedua, kita harus menentukan nilai skala nonius, yaitu dengan menentukan garis skala nonius yang berhimpit tegak dengan garis skala utama. Nah, kita cari garis yang berhimpit tegak antara skala nonius dengan skala utama. Perhatikan. Nah, pada gambar yang berhimpit tegak itu adalah 6,5 yang di bagian bawah, skala yang kecil itu. 6,5. Nah, untuk skala nonius itu harus dikalikan dengan ketelitian jangka sorong. Tadi kita sudah ketahui bahwa ketelitian jangka sorong itu 0,01 cm. Maka nilai skala nonius 6,5 dikali 0,01 cm. Didapatlah nilai skala nonius itu 0,065 cm. Terakhir, kita mendapatkan hasil bacaan pengukuran menggunakan jangka sorong dengan menambahkan nilai pada skala utama dan nilai pada skala nonius, yaitu 1,1 cm ditambah 0,065 cm. Maka didapatlah panjang paku itu
1,165 cm. Baiklah, kita lanjut. Nah, alat ukur panjang yang keempat itu ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur benda dengan panjang maksimum 2,5 cm. Mikrometer sekrup ini digunakan untuk mengukur ketebalan kawat atau benda yang berukuran kecil. Nah, ketelitian mikrometer sekrup itu 0,01 mm. Berikut ada gambar mikrometer sekrup. Nah, ada beberapa bagian dari mikrometer sekrup. Ada rahang tetap, rahang geser, mur pengunci, kemudian skala utama yang di tengah itu, kemudian skala yang ada pada selubung luar itu adalah skala Nonius. Cara pengukuran menggunakan mikrometer sekrup ini langkah-langkahnya hampir sama dengan cara pengukuran pada jangka sorong tadi. Yang pertama, kita harus menentukan nilai skala utama, yaitu bacaan skala utama yang berdekatan dengan tepi selubung luar. Yang kedua, menentukan nilai skala Nonius, yaitu garis selubung luar yang berhimpit tepat dengan garis mendatar pada skala utama. Nah, untuk hasil bacaan menggunakan mikrometer sekrup sama dengan pada jangka sorong tadi, yaitu nilai pada skala utama ditambah dengan nilai pada skala Nonius. Baiklah, kita akan melakukan pengukuran menggunakan mikrometer sekrup. Perhatikan dengan seksama contoh soal berikut. Pada contoh soal itu ada sebuah balok. Nah, kita mengukur ketebalan balok. Kemudian sudah ada angkanya. Yang pertama, kita menentukan nilai skala utama, yaitu bacaan skala utama yang berdekatan dengan tepi selubung luar. Perhatikan, yang berdekatan dengan tepi selubung luar itu atau yang berdekatan dengan skala Nonius itu 4,5 mm, ya. Nah, kemudian kita lanjut. Kedua, menentukan nilai skala Nonius, yaitu garis selubung luar yang berhimpit tepat dengan garis mendatar pada skala utama. Kita lihat yang berhimpit tepat itu 46. Nah, 46. Sama seperti pengukuran pada jangka sorong, untuk skala Nonius itu dikalikan dengan ketelitian dari alatnya. Nah, karena ketelitian mikrometer sekrup itu 0,01 mm, maka 46 dikali 0,01 mm, didapatlah skala Nonius itu 0,46 mm. Hasil bacaannya tinggal kita tambahkan antara nilai skala utama dengan nilai pada skala Nonius, yaitu 4,5 mm ditambah 0,46 mm, maka didapatlah ketebalan balok itu 4,96 mm. Baiklah, kita lanjut. Besaran kedua yang akan kita pelajari yaitu adalah massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Satuan sistem internasional massa itu adalah kilogram dengan simbol satuan kg. Besaran massa dapat dinyatakan dalam satuan yang lebih besar atau lebih kecil dari kilogram. Bisa kita ubah ke ons, bisa kita ubah ke kuintal, atau bisa kita ubah ke ton. Nah, 1 kilogram itu sama dengan 1000 ons. 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Nah, pengubahan satuan ini sama dengan pengubahan satuan pada besaran panjang sebelumnya.
Nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut tentang pengubahan satuan. Lanjut, kita masuk ke alat ukur massa. Nah, untuk alat ukur massa ada beberapa. Yang pertama, ada neraca sama lengan. Neraca sama lengan ini digunakan untuk mengukur massa benda yang sangat ringan. Neraca ini biasanya digunakan untuk menimbang emas. Kita lanjut. Yang kedua, ada timbangan duduk. Nah, timbangan duduk seperti diperlihatkan pada gambar, biasanya digunakan oleh pedagang di pasar atau di toko kelontong. Alat ini sangat sesuai untuk menimbang benda-benda seperti beras, telur, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Nah, alat ukur massa yang ketiga yaitu neraca Ohaus. Nah, apa itu neraca Ohaus? Neraca Ohaus adalah alat timbang massa yang digunakan untuk mengukur massa benda dengan ketelitian pengukuran 0,1 gram. Jadi dia lebih teliti. Alat ukur ini biasanya dimanfaatkan di laboratorium untuk menimbang benda-benda yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Misalnya menimbang massa kapur, menimbang massa garam, agar lebih teliti. Nah, untuk alat ukur neraca Ohaus ini, cara membacanya seperti berikut. Pada neraca Ohaus, dia terdiri dari 3 buah lengan. Ada lengan depan, lengan tengah, dan juga lengan belakang. Nah, cara pengukurannya, maka kita tambahkan hasil pengukuran dari setiap lengan. Pada lengan belakang itu tertulis 300, berarti yang terukur itu 300 gram. Pada lengan tengah, jarumnya menunjukkan pada angka 70, berarti yang terukur 70 gram. Kemudian pada lengan depan 5,5 gram ya. Di situ salah tuliskan, bukan 8,5 tetapi 5,5 gram. Jadi kalau kita tambahkan 300 ditambah 70 ditambah 5,5 gram, maka hasil pengukurannya itu 375,5 gram. Jadi cara menggunakannya itu penunjuk untuk angka pada lengannya itu digeser-geser sehingga neraca Ohausnya seimbang. Baiklah, kita lanjut. Nah, besaran pokok yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu besaran waktu. Waktu adalah besaran pokok yang menyatakan ukuran berapa lama berlangsungnya suatu peristiwa. Contohnya, lama waktu yang diperlukan untuk bergerak dari rumah ke sekolah itu berapa detik? Nah, satuan sistem internasional waktu adalah sekon ataupun detik dengan simbol satuannya S. Besaran waktu dapat dinyatakan dalam satuan yang lebih besar dari sekon, karena sekon itu adalah satuan waktu yang paling kecil. Nah, bisa kita ubah ke menit, bisa kita ubah ke jam, di mana 1 menit itu sama dengan 60 sekon, sedangkan 1 jam itu sama dengan 3.600 sekon. Baiklah, kita lanjut. Nah, ada beberapa alat ukur waktu. Yang pertama, ada jam pendulum.
Jam pendulum ini seperti diperlihatkan pada gambar, ini biasanya banyak terdapat di rumah-rumah. Nah, digunakan untuk mengukur waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang kedua, ada stopwatch digital. Nah, stopwatch digital ini digunakan untuk mengukur waktu dengan ketelitian hingga 1/100 sekon. Ada juga yang mencapai ketelitian 1/1000 sekon. Jadi stopwatch digital ini biasanya digunakan pada saat penghitungan lama waktu seseorang berlari, karena itu kan perlu ketelitian yang sangat tinggi. Kemudian ada juga stopwatch analog. Stopwatch analog itu stopwatch yang menggunakan jarum. Nah, untuk stopwatch analog ini ada cara untuk membacanya. Nah, pada stopwatch analog dia terdiri dari 2 lingkaran. Ada lingkaran besar dan juga ada lingkaran kecil. Nah, di mana lingkaran kecil itu menunjukkan menit, sedangkan lingkaran besar itu menunjukkan detik. Nah, cara membacanya tinggal ditambahkan antara hasil dari lingkaran kecil dan juga lingkaran besar. Baiklah, sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kedua ini. Silahkan dilihat videonya dengan seksama. Kemudian nanti apabila ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan dan kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.